Bab 17. Gosip di dapur belakang. Kamu jangan memalukan aku, bisik Syamsuddin. Kalau nggak mata duitan dari mana bisa bayar hutangnya ayah Pak Wo? Ah, lagi kamu benar. Syamsuddin menghela napas. Tapi jangan keterlaluan. Nggak mungkin Pak Wo, aku tahu batasan kok. Aku hanya meminta yang sudah menjadi hakku. Mereka bertiga pulang menuju ke perkebunan. Hanya sedikit pembicaraan karena Arun suka ketenangan. Setiap kali Cira mau mulai obrolan, Syamsuddin langsung memberikan tanda agar memilih topik yang pas. Ah, ribet amat hidupmu tuan, pikir Cira. Tak berapa lama mereka sampai di perkebunan. Syamsuddin membuka pintu mobil dan membantu Cira keluar. Kamu tunggu sini, aku masukkan mobil ke garasi dulu. Tidak usah diantar Pak Wo, aku bisa jalan kok. Jangan begitu. Kamu itu jangan pura-pura kuat. Aku tahu kamu pasti kesakitan. Kau parkirkan mobilnya biar aku yang antar guru anakku yang keras kepala ini ke kamar, sahut Arun yang mendengar perdebatan mereka. Denganku tidak mungkin kau menolak bukan? Iya tuan, jawab Cira. Daripada dipotong gaji, gerutu Cira. Aku dengar, ucap Arun enteng. Cira berjalan pelan menuju ke kamarnya, di sampingnya ada Arun yang mengantar. Tuan, kenapa tuan pendiam? Jarang bicara, jarang ngobrol dan juga kalau ditanya pasti jawabannya cuma tidak, iya. Penting buatmu tahu, tentu saja, agar saya bisa menempatkan diri. Benarkah, aku lihat mulutmu itu tidak betah diam. Saya guru tuan. Bagaimana jadinya murid saya nanti kalau saya diam? Arun tersenyum mendengar celotehannya Cira. Nah, senyum begitu dong tuan. Anda terlihat sangat tampan, puji Cira. Kembali keheningan ada di antar mereka, hingga Cira. Ya tuan, kalau berjalan seperti ini, bisa pagi kita baru sampai kamarmu, sindir Arun. Kan juga abis kecelakaan tuan. Tadi siapa yang bilang di rumah sakit kakinya baik-baik saja? Cira menghela napas karena omongannya dikembalikan oleh Arun. Iya, saya jalan cepat, ucap Cira kesal. Tapi baru beberapa langkah ia sudah mengeluh kesakitan. Au, kenapa? Ternyata sakit tuan, hehehe. Cira meringis kesakitan. Lebih baik tuan tidak usah mengantar saya masih bisa jalan pelan-pelan. Arun menatap tajam Cira yang masih meringis karena menahan rasa sakitnya. Dasar keras kepala, umpat Arun. Ia menghampiri Cira dan tiba-tiba saja membopongnya. Hei, apa yang tuan lakukan? Sudah diam. Tapi tuan, bagaimana kalau ada yang melihat? Pasti akan timbul gosip yang tidak. Tolong turunkan saya. Saya bisa jalan sendiri. Arun diam tanpa menjawab permintaan Cira. Cira akhirnya ikut terdiam, ia hanya menundukkan kepalanya. Menerima perlakuan Arun tanpa membantah sekalipun. Memang kakinya sudah mulai terasa sakit, tapi ia malu berterus terang. Kenapa diam? Tidak apa-apa tuan, bukankah tuan tidak suka saya banyak bicara? Bicara saja. Itu lebih baik daripada sepi. Ya, Cira mencuri pandang, tuan sebenarnya sangat tampan, hanya saja ia kurang tersenyum dan terkadang menyebalkan, puji Cira dalam hati. Tidak usah terlalu mengagumiku. Ih, tidaklah tuan, bantah Cira. Siapa yang suka sama orang dingin kayak es kutub utara, gerutu Cira. Aku dengar. Cira membelalakan matanya dan segera menutup mulutnya yang kelepasan. Memang diam itu emas, pikir Cira. Aku lakukan ini karena sudah berjanji pada Syamsuddin untuk mengantarmu sampai ke kamar. Cira hanya mengangguk. Tak lama kemudian mereka sampai di depan kamar Cira. Arun segera menurunkan tubuh Cira. Terima kasih tuan. Istirahatlah, besok kau tidak usah mengajar Gio dulu. Tapi tuan, garis bawah. Mau aku potong gaji karena membantah? Tidak tuan. Baiklah. Arun segera meninggalkan Cira. Tanpa menunggu lama Cira masuk ke dalam kamar. Ia ingin segera merebahkan tubuhnya karena badannya sakit semua.
Pagi itu Gio bangun dengan segera, wajahnya ceria penuh dengan canda tawa. Wah, pagi ini tuan muda full senyum. Iya, karena Bu Cira menjanjikan aku bagaimana membuat pupuk untuk bunga mawar Maedavira. Ayo kita siap-siap. Mana Olive? Sedang mengecek di dapur apakah sarapan untuk tuan muda sudah siap. Omar mengantar Gio menuju ke ruang makan. Jarak antara ruang makan dengan dapur sangat dekat. Ketika mereka sedang melewati dapur terdengar Olive dan beberapa orang sedang membicarakan Cira. Apa yang mereka perbincangkan Omar? Sepertinya mereka sedang membicarakan Bu Guru. Gio dan Omar terhenti, mereka mencuri dengar pembincangan mereka. Ah, bohong kamu, nggak mungkin Bu Cira menjalin hubungan dengan tuan. Sanggah Olive. Kamu sih terlalu percaya dengan wanita licik macam Cira, ucap Asih. Semalam aku melihat dengan mata kepalaku sendiri kalau tuan membopong Cira dan mereka berdua masuk ke kamar. Gak mungkin. Cira tidak akan berbuat kotor seperti itu. Aku tahu sifat anak itu. Jangan memfitnah kamu, Biktika tampak marah dengan tuduhan Asih. Biktika ternyata juga tertipu dengannya. Sepertinya semua tertipu dengan sikap manis dan wajah polosnya. Dia memang pintar mengambil hati orang. Asih merogoh sakunya. Ia membuka handphonenya. Untung gambarnya sudah aku simpan sebagai bukti, siapa tahu kalian tidak percaya padaku. Asih memperlihatkan hasil jepretannya pada semua orang yang ada di dapur. Iya, ini Bu Cira, dan ini juga tuan. Teriak Olive. Mulutnya menganga seakan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ini tidak benar, gumam Biktika yang memijit pelipisnya. Tiba-tiba, itu tidak benar. Kalian jangan menuduh Poku. Tuan muda, mereka semua kaget dengan kedatangan Gio yang tiba-tiba. Dengan cepat Gio merampas handphone yang ada di tangan Asih. Ia melihat gambar itu cukup lama. Matanya menyala. Tidak mungkin Bu Cira melanggar janjinya padaku. Teriaknya sambil membanting handphone milik Asih. Ia berlari menuju ke kamar Cira tapi dicegah oleh mereka. Lepaskan aku, teriaknya sambil menangis. Aku harus mendengar sendiri penjelasan dari Bu Cira. Jangan tuan muda, lebih baik kita tunggu saja. Omar berusaha membujuk Gio. Tidak, aku harus ke sana. Lepaskan, lebih baik tuan muda jangan ke sana. Atau tuan muda akan lebih syok lagi, ucap Asih. Apa maksudmu? Tanya Olive. Setelah melihat gambar tadi sudah jelas bukan, bahwa Tuan Arun pasti masuk ke dalam kamar Cira. Apa kalian tidak satu pemikiran denganku? Jawab Asih. Aku hanya mencegah agar tuan muda tidak melihat pemandangan yang tidak senonoh. Kasihan jiwanya yang suci akan ternoda melihat kelakuan gurunya. Hei! Jaga mulutmu ya, teriak Omar. Diam dan tutup mulutmu, atau kau mau aku robek mulutmu. Kalian ini kenapa sih? Aku hanya mengatakan hal yang sebenarnya. Terserah dengan kalian. Asih pergi meninggalkan kerumunan. Gio juga pergi kembali mengunci diri ke kamarnya. Olive menjaga Gio karena emosinya tidak stabil. Sedangkan Omar mandir di depan kamar Cira untuk meminta penjelasan. Ia menunggu di luar karena takut akan dimarahi oleh Tuan Arun jika memang dugaan dari Asih itu benar. Aduh, kenapa sih Bu Cira tidak keluar, gumam Omar panik. Sudah hampir 1 jam ia menunggu. Apa aku ketok saja pintunya? Omar bersiap mengetuk pintu tapi kemudian ia urungkan. Tunggu. Kalau benar dengan apa yang dikatakan Asih, bisa aku dipecat karena dianggap mengganggu. Omar frustasi sendiri dan mengacak-acak rambutnya. Akhirnya ia memutuskan kembali ke kamar Gio untuk menghiburnya. Gimana? Tanya Olive lirih. Nihil, jawab Omar sambil menggelengkan kepala. Gio masih berdiam diri sambil melihat keluar jendela. Tuan muda, ayo sarapan dulu. Aku tidak lapar Olive, jawab Gio lirih. Kenapa Bu Cira membohongiku? Tuan muda jangan berpikiran seperti itu. Kita tidak tahu kebenarannya seperti apa. Omar berusaha terus untuk membujuk.
Bukanlah sudah jelas, kalian juga melihatnya sendiri kan? Lebih baik kita tanyakan ke Tuan Arun atau Bu Cira langsung. Mereka pasti tidak mau menjawab dengan jujur. Aku benar-benar kecewa dengan Bu Cira. Sementara itu, Cira menguap dengan lebar. Ia meregangkan ototnya dan, "Au!" teriaknya. Aku lupa tangan dan kakiku masih sakit, pikirnya. Ia melihat jam di dinding. Ya Tuhan, sudah jam 10 siang, teriaknya kaget. Obat penghilang rasa sakit yang diberikan oleh dokter ada kandungan obat tidurnya. Tadi malam karena terasa sakit dan perih ia meminumnya lagi seperti anjuran dokter. Alhasil ia tertidur nyenyak dan bangun kesiangan. Cira segera ke kamar mandi, kali ini harus pelan-pelan karena lukanya tidak boleh terkena air. Setelah hampir 30 menit ia pergunakan untuk mandi, Cira segera mengobati lukanya. "Aduh perihnya," gumamnya lirih sambil meniup lukanya pelan-pelan. "Kenapa Gio, Omar dan Olive tidak menjengukku ya? Apa mereka tidak tahu kalau aku mengalami tabrak lari?" pikir Cira. Ia memutuskan untuk keluar karena perutnya sudah sangat lapar. Tapi semua tampak sepi ketika dia melewati lorong. Cira bertemu dengan beberapa pekerja, ia tersenyum seperti biasa tapi anehnya justru mereka berbisik-bisik. Walaupun lirih Cira masih bisa mendengarnya. "Calon Nyonya Arun," bisik mereka. "Hah, tidak salah dengar aku dengan yang mereka ucapkan," pikir Cira. Ia masih menyangka kalau ia salah dengar. Selanjutnya ia berbelok menuju dapur. Di situ ia juga ketemu dengan beberapa pekerja lagi dan kembali mereka melakukan hal yang sama. Mereka berbisik-bisik seperti sedang membicarakannya. "Ini aneh, aku harus mencari tahu apa yang terjadi." Cira segera menemui Biktika. "Bik," panggilnya. Tapi Biktika seakan-akan pura-pura tidak mendengarnya dan bahkan terkesan mengabaikannya. Biktika membelakanginya dan menyibukkan diri dengan pekerjaannya memotong sayuran. "Biktika," panggil Cira lagi. "Apa?" jawab Biktika ketus. Biktika marah padaku. "Aku tidak marah, hanya kecewa padamu." "Kecewa padaku?" Aku semakin tidak mengerti. Ternyata di balik sikap baik dan polosmu itu kau menyimpan maksud yang jahat. Kau merayu Tuan Arun agar menjadi nyonya di rumah ini, bukan? Kau sudah menyakiti perasaan Tuan muda. Tunggu, dari mana Biktika bisa beranggapan seperti itu? Biktika, ada bukti aku merayu Tuan. Ada buktinya dan sudah tersebar di kalangan pekerja. Semalam Tuan menggendongmu dan kalian bermesraan di kamar, bukan? Cira terdiam mendengar penjelasan dari Biktika. "Bik, dari mana Biktika mendapatkan foto atau gambar apalah itu sebutannya?" "Dari Asih." "Bik, tolong lihat aku," pinta Cira. Dengan malas Biktika membalikkan badannya. Tapi ia terkejut kemudian. "Ya Tuhan Cira, apa yang terjadi denganmu? Kemarin sore aku ditabrak oleh mobil Bik ketika pergi ke warung. Kenapa tidak memberitahuku?" Biktika tampak merasa bersalah karena bersikap ketus pada Cira. "Aku pingsan dan dibawa oleh warga ke rumah sakit, malamnya baru Pak Uwo dan Tuan Arun datang. Mereka harus membuat pernyataan dengan pihak kepolisian karena ini termasuk kasus tabrak lari. Oleh sebab itu malam aku baru bisa dibawa pulang." "Kamu tidak apa-apa kan?" "Tidak apa-apa Bik, hanya lecet, lebam dan jahitan di tanganku ini. Jadi karena kakiku sakit, Tuan Arun membantuku dengan menggendongnya. Tak disangka itu jadi bahan gosip dan mencemarkan nama baikku. Jadi Tuan Arun menggendongmu ke kamar bukan untuk bermesraan tapi menolongmu karena tidak bisa jalan." "Iya Bik, tidak mungkin Tuan Arun menyukaiku, seorang guru dari keluarga sederhana," ucap Cira. "Dan juga aku sudah berjanji pada Gio untuk fokus mengajarnya dan tidak mengusik kehidupan pribadi ayahnya." "Wah, gimana iya? Tadi Tuan muda sudah mendengarnya dan saat ini ia sangat marah." "Gio tahu gosip ini Bik." Biktika mengangguk. "Aku harus menemui Gio dan menjelaskan semua agar ia tidak salah paham terhadapku. Aku juga harus menyelidiki Asih,
Kenapa ia masih berkeliaran di luar rumah padahal itu sudah larut malam? Cira bergegas menuju ke kamar Gio dan melupakan rasa laparnya. Bersambung.